suaranya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid At-Tauhid yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan tersebut, diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan pada malam hari ini. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, dan yang akan kita lakukan, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Masih ada beberapa poin yang tersisa yang semoga Allah berikan kita kelapangan waktu sehingga kita bisa menuntaskan materi pada malam hari ini. Kita masih berada pada hak yang ketiga pada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, 10 hak fitrah. Dan kita berada di hak yang ketiga, hak orang tua. Hak orang tua. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan bahwa sikap anak kepada orang tuanya secara global dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sikap seorang anak kepada orang tua semasa hidupnya, ketika orang tua itu masih hidup. Dan yang kedua, sikap seorang anak kepada orang tua yang telah wafat. Bentuk baktinya seorang anak kepada orang tua yang telah wafat. Menurut catatan saya, bulan yang lalu kita baru menuntaskan
cara baktinya seorang anak kepada orang tua saat orang tuanya masih hidup. Secara global ada 3. Bakti anak kepada orang tuanya ketika masih hidup ada 3 secara global, umum. Yang pertama adalah al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini sudah saya jelaskan, bahkan sudah saya berikan contoh-contohnya, tidak perlu kami ulang kembali. Yang kedua adalah bentuk bakti anak kepada orang tua ketika orang tuanya masih hidup adalah wala yu'dhihima, tidak menyakiti orang tua, menyakiti hatinya, membuat dia sedih dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bentuk bakti anak kepada orang tuanya saat orang tua masih hidup adalah as-sabru ala adahuma, sabar dari gangguan orang tua, sabar atas gangguan yang ditimbulkan oleh orang tua, sabar merawatnya, sabar dengan lisannya yang mungkin terkadang membuat hati seorang anak sakit, sabar karena perilakunya yang kekanak-kanakan dan seterusnya, sabar dari orang tua. Baik, itu sudah kami jelaskan dan contoh-contohnya waktu itu. Adapun malam hari ini kita akan lanjutkan bentuk berbakti kepada kedua orang tua saat orang tua telah tiada, saat orang tua telah wafat. Ternyata secara global Bapak Ibu, bentuk baktinya lebih banyak ketimbang orang tua saat masih hidup. Kalau orang tua telah tiada, maka cara berbakti anak kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, ada 9 Bapak Ibu sekalian. Ada 9 bentuk bakti anak kepada orang tua kalau orang tuanya telah wafat. Yang pertama, bentuk bakti anak kepada orang tua jika orang tuanya telah tiada adalah selalu mendoakan kedua orang tua dan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tuanya. Jadi anaknya memohonkan ampunan untuk orang tuanya yang telah tiada. Lah kalau orang tuanya masih hidup, apa tidak didoakan? Didoakan Bapak Ibu, didoakan. Lebih-lebih ketika orang tua telah tiada. Mana dalilnya? Dalilnya saya berikan beberapa Bapak Ibu. Yang pertama, silakan minta tolong dibuka Sahih Muslimnya. Nomornya 1614. 1614 Sahih Muslim. Kita lihat Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? apabila seorang manusia telah meninggal, maka putuslah atau terhenti segala amalnya kecuali 3 perkara. 3 perkara yang akan mengiringi mayit, 3 perkara yang akan mengikuti jenazah, sekalipun jasadnya telah dimakan oleh bakteri pengurai, kuburannya sudah rata jadi tanah, batu nisannya sudah tidak nampak lagi, maka 3 hal ini akan mengikuti mayit sampai nanti yaumul kiamah, gak akan pernah putus. Yang pertama, silakan. Sedekah jariyah. Illa min sadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah itu? Nanti pada gilirannya akan kami jelaskan. Yang kedua, ilmu yang diambil orang manfaatnya. Ilmu yang pernah dia sampaikan kepada orang.
amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini akan menemani mayit jenazah sampai nanti yaumul kiamah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini dianjurkan untuk sering-sering mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Yang namanya mengajarkan kebaikan kepada orang lain itu tidak harus jadi ustadz, tidak harus lulusan Lipia, gelarnya LC, atau lulusan Madinah, atau mungkin dia seorang dai. Enggak. Yang namanya mengajarkan kebaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat sesuai kemampuan kita. Nggak usah yang molok-molok Bapak Ibu, yang sederhana saja. Misal kita sampaikan kebaikan kepada anak-anak kita. Nah, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, memakai baju dimulai tangan kanan, memakai celana dimulai kaki kanan, menyisiri rambut. Nah, Nabi itu memulai rambut kepala sebelah kanan, masuk toilet nak kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Nah, sampaikan semuanya itu. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, sampaikan hal ini yang sederhana saja. Memakai sandal, memakai sepatu dimulai dari kaki kanan, ajarkan, yaitu kebaikan. Nabi SAW pernah bersabda, Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namla fi juhriha wa hatal hud la yusalluna muallimin nasil khair. Kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati, dan seluruh penduduk langit, wal ardina, dan seluruh penduduk bumi, hatta namlah fi juhriha, semut-semut yang ada di lubangnya, wa hatal hut, dan ikan-ikan besar yang ada di lautan, la yusalluna muallimin nasil khair, semuanya mengucapkan sholawat kepada orang yang suka mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Makanya jangan diremehkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak harus jadi ustadz. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi ilmu yang diambil orang manfaatnya, maka kita dituntut untuk memberikan ilmu yang sudah kita dapatkan ini kepada keluarga kita. Baik, lanjut teruskan. Yang nomor 3, yang tidak akan putus menyertai mayit sampai nanti yaumul kiamah. Silakan. Anak yang solih yang selalu mendoakannya. Nah, ini poinnya. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ustadz, ini anak-anak kandung. Lah kalau anak adopsi, anak angkat, Bapak Ibu sekalian, kalau anak itu sempat ia susui dengan 5 kali penyusuan, maka anak itu statusnya menjadi mahram. Maka status doanya sama seperti doa anak kandung. Lah kalau misalnya itu tidak sempat, lawang anak itu kita ambil, kita adopsi ketika anak itu di atas 2 tahun. Artinya anak itu bayi tapi sudah disape. Jadi tidak mungkin dong kalau disusui. Ya jelas, karena disusui itu kalau belum disape. Lah ini ketika diadopsi di atas 2 tahun usianya, bagaimana? Apakah doanya tidak mandi? Doanya tidak manjur? Doanya juga diterima, tetapi status doanya sama seperti doa kaum muslimin yang lain. Gini loh Bapak Ibu, gak usah ribet-ribet cara berpikirnya. Ada yang lewat tol, ada yang lewat darat, gitu aja lah. Yang paling cepat lewat, yaitu anak kandung. Itu anak kandung. Ibarat lewat tol, yang ini lewat jalan bawah lah. Ya, sama. Oleh karena itu, maka berbahagialah seseorang yang memiliki anak-anaknya soleh, anaknya soleha, yaitu mendoakan orang tuanya. Ini dalil pertama. Masih bentuk bakti kepada orang tua yang pertama. Saya akan sampaikan dalil kedua yang bikin kita merinding. Coba dibuka Ibnu Majah, Pak Didi. Saya nggak bawa, langsung download aja. Atau mungkin antum sempat ada nomor cetakan terjemahan? Atau yang asli? Terjemahan ya? Terjemahan Asli boleh. Asli. Aslinya 3660 3660 Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, nomor aslinya 3660. Atau kalau cetakan terjemahannya 29
2968 cetakan terjemahan, ya. Baik, kita dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Silakan. Abu Hurairah. Betul, Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Silakan. Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Ya. Lalu orang tersebut akan bertanya, ada orang itu nanti di yaumil akhir, orang ini derajatnya diangkat terus sampai ke surga tertinggi. Masya Allah, mudah-mudahan kita ini yang dimaksud dalam hadis ini. Orang ini terus terangkat sampai ke surga yang tertinggi. Lalu kemudian orang ini bertanya, "Anna hadza?" Silakan. bagaimana ini bisa terjadi? Orang ini merasa amalannya sewaktu di dunia biasa-biasa saja, tapi dia diperlakukan luar biasa di hari kiamat nanti. Jadi dia bertanya, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Kenapa ini bisa terjadi? Kok aku diletakkan posisi derajat tertinggi di surga? Bapak ibu tahu jawabannya Allah nanti di hari kiamat untuk si fulan ini. Fayuqalu, silakan. Lalu dijawab, Bistighfari waladikalak. Silakan. karena anakmu telah memohonkan ampun untukmu. Karena anakmu suka mintakan ampunan untukmu. Makanya kalau ada seorang anak yang orang tuanya meninggal dunia, lalu dia terus mendoakan orang tuanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Dan itu panjang itu doanya, atau dalam bahasa Indonesia boleh, ya. Maka orang tuanya naik terus ke tingkatan derajat di surga yang paling tinggi. Oleh karena itu sering-seringlah kita di waktu-waktu yang mustajabah memohonkan ampun untuk orang tua kita. Dan saya pernah mengatakan, kita yang ada di masjid ini belum tentu orang tua, Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu sekalian belum tentu orang tua, tapi pasti kita seorang anak. Saya anak, bapak-bapak juga anak, ibu-ibu juga anak. Karena kita juga punya orang tua. Maka doakan orang tua kita. Kita akan didoakan oleh anak cucu kita nanti. Oleh karena itu, maka ini penting mendoakan orang tua yang telah wafat. Doanya apa Ustaz? Oh banyak versi doanya. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quranul Karim, banyak redaksi doa anak untuk orang tuanya. Di antaranya ya, di antaranya insya Allah Bapak Ibu hafal kok. Di antaranya Allah mengajarkan kepada kita doa anak kepada orang tua. Doa anak kepada orang tua. Coba kita lihat ini doanya ada di surat 14. Surat 14 itu surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayatnya 41. Doa anak untuk orang tua. Ibrahim ayat 41. Allah berfirman, doanya begini doanya. Wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Tuh. Ya Rab, ampunilah aku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ya, dan ampuni dosa seluruh kaum mukminin. Tuh, didoakan semuanya. Baik, terus apalagi doa yang ada dalam Al-Quran? Banyak diantaranya, saya kasih contohkan lagi. Surat Nuh, surat 71. Surat 71 ayatnya 28. Nah ini lengkap ini, ayat 28. Surat 71 itu surat Nuh, ayatnya ayat 28. Insya Allah Bapak Ibu hafal, sering menggunakan doa ini. Kita lihat Allah berfirman, Rabbighfirli
wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Rabb, ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa orang-orang yang masuk ke rumahku dari kalangan orang-orang beriman. Tamu-tamunya didoakan. Dan dosanya orang-orang mukmin laki-laki, dosanya mukminat, mukmin perempuan, semuanya didoakan. Ya. Katanya Rasulullah SAW dalam sabda beliau, orang itu kalau mendoakan seseorang yang orang itu tidak tahu kalau didoakan, itu malaikat di atas kepalanya mengaminkan. Engkau mendapatkan yaitu pahala yang sama, atau apa yang kau doakan itu juga menimpa pada dirimu. Jadi kalau kita mendoakan banyak kaum mukminin, namanya mukminin, mukminat, miliaran ini, ya, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala dan ampunan sejumlah orang yang kita doakan tersebut. Makanya kalau berdoa itu jangan pelit Bapak Ibu, hanya kita sama orang tua, tapi doakan saudara-saudara kita, ya, terutama saudara kita yang saat ini sedang mengalami yaitu kesusahan, yaitu di Palestina. Nah, Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma anju ikhwanana muslimina fi Palestin, dan seterusnya, ya. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang yang nomor 2, bentuk bakti anak kepada orang tuanya saat orang tua telah tiada. Nomor 2, melunasi hutang orang tua yang telah tiada. Tutup hutangnya. Jangan ribut masalah warisan, ya. Karena baktinya anak adalah menyelamatkan orang tuanya dari azab kubur. Kita dengarkan ini dalilnya, Bapak Ibu sekalian. Pentingnya masalah ini, maka kita harus utamakan menutup hutang orang tua kita. Dalilnya coba dibuka, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4, nomornya 1811, 1811. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Silakan. 1811. 1811. 1811. Silakan kita dengarkan Abu Hurairah. Silakan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, ruh seorang mukmin itu terhalangi masuk surga. Silakan. Karena hutangnya hingga dilunasi. Roh mukmin itu nggak mungkin masuk surga, terkatung-katung, nggak bisa masuk surga. Bahkan ada hadis yang mengerikan, riwayat Muslim, kata Nabi, meskipun orang itu mati syahid, tetap nggak bisa masuk surga karena utangnya. Tutup utangnya, maka roh itu akan masuk ke dalam surga. Hutang itu penghalang untuk masuk surga. Jadi jangan ribut masalah warisan, hutang dituntaskan. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah, mudah-mudahan ini jadi nasihat kita bersama. Kisah itu disebutkan di kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib, satu nomor setelahnya. Coba Pak Didi, 1812, 1812, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tentang mayit yang punya utang 2 dinar. Jenazah ini punya utang 2 dinar. Silakan. 18-12. Silakan. Dari Jabir. Oh ya, dari Jabir, cerita tentang Abu Qatadah. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, iya, ada seorang laki-laki meninggal dunia. Terus, maka kami memandikannya, terus mengafaninya dan membalurnya dengan wewangian. Lalu, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah SAW agar beliau mensolatkannya. Baik, para sahabat meminta agar Nabi menyolatinya. Bapak Ibu, apa yang Nabi lakukan? Nabi maju ke depan, lalu Nabi berkata, apakah mayit ini punya utang? Mestinya begitu. Mestinya. Jadi kalau mau menyolati jenazah, itu imamnya itu nyampaikan demikian. Ya. Baik, saya mewakili keluarga, apakah jenazah ini memiliki hutang?
Ya, jangan sudah dikubur baru kemudian apabila jenazah ini punya hutang maka silakan berhubungan dengan keluarganya. Salah ini, telat. Ya, mestinya sebelum disolati itu disampaikan apakah jenazah ini punya hutang. Terus lanjut. Teruskan aja. Jalan Kami berkata, solatkanlah ia. Terus. Maka beliau melangkah satu langkah lalu bersabda. Apa kata Nabi? Apakah ia mempunyai tanggungan hutang? Lanjut. Kami menjawab, 2 dinar. Orang ini utang 2 dinar. Orang ini hutang 2 dinar. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Jadi kalau 2 dinar 8,5. Ya 8,50 gram. Kalau 1 gram itu 1 juta, ya kurang lebih 8 juta setengah lah utangnya orang ini kalau mau dirupiahkan. Kurang lebih. Lanjut teruskan. Maka beliau berbalik. Lalu hutangnya itu ditanggung oleh Abu Qatadah. Terus. Kemudian kami mendatanginya dan Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu tanggunganku. 2 dinar itu tanggunganku wahai Rasulullah. Lanjut. Maka Rasulullah SAW bersabda, silakan. Apakah dengan pernyataan tersebut hak orang yang memberi pinjaman sudah ditunaikan? Apakah kalau 2 dinar ini sudah ditutup, mayit ini nggak punya utang lagi? Lanjut. Dan mayit telah bebas darinya. Terus. Ia menjawab iya. Iya, lanjut. Maka beliau mensolatkannya. Jadi awalnya Nabi nggak mau nyolati. Mayit yang punya utang Nabi nggak mau nyolati. Nggak mau nyolati. Bayangkan. Begitu ada yang menghandle, menutup utangnya, maka disolati oleh Nabi. Ternyata ini kisah berikutnya. Silakan. Kemudian 1 hari sesudah itu beliau bersabda. Nah, besoknya berarti mayit ini sudah mendekam dalam kubur semalam. Semalam di alam barzah, semalam di alam kubur. Lanjut, silakan. Apa yang telah dilakukan oleh 2 dinar itu? Kata Nabi kepada para sahabat, tutup utangnya mayit ini. 2 dinar itu tutup. Apa kata Abu Qatadah? Aku berkata, saya belum membayarkannya. Saya belum membayarnya. Kan baru kemarin dia meninggal. Wahai Rasulullah. Lanjut. Lagi pula dia baru meninggal kemarin. Saya pasti tutup. Saya yang handle kok. Lah Abu Qatadah ini gak ada kaitannya sama mayit ini. Bukan family, bukan anak, bukan bapak. Gak ada kaitannya, orang lain yang pengen nutup utangnya mayit, cuman tidak disegerakan. Dia janji soalnya. Terus kemudian lanjut. Lalu keesokan harinya beliau datang lagi kepadanya. Berarti mayit itu mendekam dalam kubur 2 malam. Sudah 2 malam, besoknya lagi soalnya. Lanjut, teruskan. Dan Abu Qatadah berkata, silakan. Saya telah melunasinya. Baik, saya sudah lunasi. Sekarang wahai Rasulullah, saya lunasi. Apa kata Nabi? Silakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, isinya, sekarang kulit si mayit itu sudah dingin. 2 malam itu panas dalam kuburnya. Sekarang ini kulit mayit itu sudah dingin. Berarti utang itu azab, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati, ya. Di sini ada yang banyak utang. Tidak ada kan ya? Ngaku. Ada. Ya, itu ya. Tidak ada yang ngaku maksudnya, ya. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan hutang, jangan banyak utang, ya. Itu. Sebabnya apa sih orang itu kok utang? Ya, banyak utang karena kakean gaya. Ya. Kakean gaya itu akhirnya muncul utang. Ya, coba kalau qanaah, sederhana, menikmati apa yang Allah berikan, nggak mungkin dia utang. Memangnya utang itu tidak boleh Ustaz? Utang itu boleh. Silakan Bapak Ibu miliki bukunya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Warnanya biru. Judulnya mengerikan. Judulnya Roh Mukmin Terkatung-katung Karena Utangnya. Itu judul bukunya. Sesuai hadis Nabi tadi. Roh mukmin terkatung-katung karena utangnya. Silakan, itu penulisnya Ustaz Yazid Jawas, hafizahullah ta'ala. Di situ dijelaskan orang itu boleh utang. Tujuannya cuma 3. Utang itu boleh kalau 3 tujuannya. 1, untuk biaya rumah sakit. 2, untuk sekolah. Ya. Yang ketiga, untuk makan. Kalau tidak utang dia tidak bisa makan, mati dia, maka dia harus utang. Nah, ini boleh. Adapun kalau untuk investasi, ya, untuk nambah modal kerja, ya, untuk punya motor, ya, punya mobil, ya, terus kemudian dengan tergiur dengan uang muka ringan, ya, DP kosong, DP 0%, maka jangan. Arisan itu termasuk utang. Utang arisan itu. Arisan itu utang. Ibu, terutama ibu-ibu ya, arisan itu utang. Sekalipun begitu nggak boleh Ustaz. Boleh, asalkan dia mampu untuk membayarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
belum dapat kan nggak apa-apa Ustaz. Iya. Kan seperti nabung itu kan. Iya. Kan dia harus nalangi dulu. Kan dia utang nantinya. Begitu habis narik kan dia harus bayar. Utang, tetap utang, ya. Baik, kita lanjutkan. Itu yang nomor 2. Boleh ikut arisan. Arisan itu hukumnya mubah. Boleh. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, jadi nomor 2, melunasi hutang orang tua yang telah tiada. Ada yang bertanya, Ustadz, hutang orang tua saya itu Ustadz di bank itu ditutup sama asuransi. Apakah orang tua saya statusnya di akhirat, di alam barzah tetap punya utang? Yes, punya utang. Tetap punya utang. Ya. Lah terus kemudian Anda keluarkan uang Anda tutup sisanya. Anda sudah bayar premi berapa kali, maka sisanya itu berapa, keluarkan, berikan ke bank tersebut. Banknya nggak mau nerima Ustadz, karena ini sudah di cover oleh asuransi. Baik, keluarkan sejumlah uang yang belum terbayar itu. Setelah dikurangi premi yang sudah Anda keluarkan ke bank tersebut, maka infakkan di jalan Allah, ke masjid atau kemanapun. Niatkan untuk si mayit, nutup utangnya, selesai. Karena kalau yang nutup asuransi, uang dari mana itu yang dipakai untuk nutup? Ya, oleh karena itu, maka kalau di cover oleh asuransi, dia masih tetap memiliki hutang, Bapak Ibu. Karena itu bukan uangnya dia. Ya, baik. Kita lanjutkan yang nomor 2. Nomor 3 sekarang, menunaikan nazar orang tua. Jadi kalau orang tua pernah punya nazar, maka tolong anaknya menunaikannya. Ditunaikan. Ibu nanti nak, bapak engkau nek waras, bapak kok kepingin umroh nak, umrohkan. Nazar berarti ibu nanti kalau sembuh kok kepingin nyantuni anak yatim, ngundang fakir miskin, tunaikan. Ternyata qadarullah orang tuanya tidak sembuh, melainkan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, wafat, maka tunaikan nazarnya. Mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim, nomornya, nomor asli ya, 1638, nomor asli. Kalau cetakan terjemahan 1620. Jadi kalau nomor asli 1638, cetakan terjemahan 1620. Silakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan 1620 atau 1638. Ayo, Ibnu Abbas, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, ya, Abu Ubaidah pernah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW mengenai nazar ibunya. Nazar ibunya, lanjut. Yang telah meninggal sebelum ditunaikannya. Terus Rasulullah SAW bersabda, isinya, tunaikanlah nazarnya. tunaikan nazar ibumu, lanjut. Dan telah menjadikan kepada kami. Stop sampai situ cukup, aja. Ustaz. Baik, sekarang yang nomor 4, Bapak Ibu. Melaksanakan wasiat orang tua yang sesuai dengan syariat. Wasiatnya orang tua dilaksanakan yang sesuai dengan syariat. Jadi kalau wasiatnya orang tua tersebut bertabrakan dengan syariat, maka tidak boleh ditunaikan. Contoh, orang tuanya berwasiat bertabrakan dengan Quran dan Sunnah. Nah, nanti kalau papa meninggal, tolong hartanya papa atau mama kalau sudah meninggal, harta peninggalannya papamu ini nak, tolong kamu bagi rata sama adikmu yang perempuan. Sakno nak adikmu nak, iya, jangan 2:1, kon loro adikmu siji, iya, bagiin rata wae nak ya, itu. Maka yang seperti ini diiyakan aja, ya, sudah. Sebab kalau ditolak dia marah, ya sudah gitu kan aja, ya. Begitu meninggal jangan dilaksanakan, jangan dilaksanakan. Karena jelas menyelisih Quran, nabrak Quran. Quran mengatakan laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Laki-laki harus tahu nilainya dulu, angkanya. Ini laki-laki sekian M, yang perempuan sekian ratus juta. Selesai, lalu setelah dibagi angka sudah dapat, si kakak anak laki-laki berkata, iki lo dek awakmu tak kei. Lain soal. Lain soal. Yang penting kau harus tahu angkamu dulu. Jangan dibagi dari awal.
angkamu kau dapat berapa? Tak, iki bagianku, iki bagianmu dek. Sudah kelar, adil ya, sesuai Quran ya. 2:1. Sekarang iki lo dek kontak ke Isa M dek. Aku sakno. No, lain soal. Paham sampai di sini ya? Harus tahu angkanya dulu. Jangan dibagi dari awal, ya. Jadi wasiat orang tua. Nak, ibu nanti kalau meninggal, tolong nak, kita ini hidup bermasyarakat. Mama ndak ridho loh ya, mama ndak ridho. Nek mama meninggal, kon gak ngundang-undang uang orang untuk kirim doa. Tahlilan 7 dinani, 40 dinani. Mama gak ridho, ya. Sebab kita ini hidup di perkampungan, nanti jadi omongane uang. Ya, iya bu. Setelah wafat selesai, jangan diadakan. Karena jelas yang namanya 7 harinya, 40 harinya, 100-nya, dan seterusnya, ini menyelisihi daripada perbuatan Rasul SAW. Nabi tidak pernah melakukan ini. Kalau memang itu baik, maka tentunya orang yang pertama kali Nabi lakukan yaitu mengadakan tahlilan, ya. 7 harinya, 40 harinya adalah istri Rasul. Karena Khadijah itu wafat, ternyata Nabi tidak melakukan itu. Rasul wafat, mertua Nabi merangkap sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum tidak melakukan itu. Kalau memang itu baik, mestinya mereka yang pertama kali melakukan. Ternyata mereka tidak lakukan karena memang tidak ada tuntunannya. Bahkan ini termasuk perbuatan meratap. Jadi kalau wasiatnya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, jangan diikuti. Ya, baik. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah Al-Baqarah ayatnya 180. Kita dengarkan. Al-Baqarah surat nomor 2. Al-Baqarah tentang wasiat orang tua. Wasiat itu harus ditunaikan. Ayat 180. Allah berfirman, Al-Baqarah 180. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Terus kematian, nazak, lanjut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, terus berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Nah, secara yang ma'ruf dengan cara yang baik, tidak boleh melanggar aturan syariat. Terus ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang nomor 5. Yang kelima, baktinya anak kepada orang tua kalau telah wafat adalah menghajikan atau mengumrohkan orang tua. Dihajikan, diumrohkan, dibadali. Atau kalau tidak ya diumrohkan atas namanya. Labbaika, biasanya kalau berangkat sendiri kan, kalau umroh labbaika umrotan, Allahumma hadhihi umratun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Karena ini diniatkan untuk orang tua. Misalnya nih, orang tuanya bernama Abdullah misalnya, maka dibacakan labbaika an Abdillah, ya. Terus kemudian baru berikutnya Allahumma hadhihi umratun la riya fiha wala sum'a, dan seterusnya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk Abdullah ayahku. Nah, begitu, ya. Jadi haji juga begitu, labbaika hajjan, itu kalau sendiri. Tapi kalau misalnya untuk orang tuanya, labbaika an, untuk siapa? Sebutkan nama orang tuanya. Nah, begitu. Menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua. Dalilnya, silakan bisa dilihat Abu Dawud, nggak ada kitabnya. Oh, saya bawa insya Allah. Nomornya 1811 1811 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Dawud nomor 1811 Abu Dawud. Ya. Silakan kita lihat. Nah, di sini ada ini Syubruma, labbaika an Syubruma. Silakan Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berkata, ya, labbaika labbaik an Syubruma, labbaika an Syubruma. Ya, silakan lanjut. Aku penuhi panggilan engkau untuk Syubruma.
Ya Allah, aku penuhi panggilan, memenuhi seruanmu untuk Syubruma. Nabi tanya, silakan. Beliau bertanya, Silakan. siapa Syubruma? Siapa Syubruma yang kau sebut itu? Lanjut. Ia menjawab, saudara lelakiku atau kerabatku. Saudara lelakiku atau karib kerabatku. Aku menghajikan dia, wahai Rasulullah. Lanjut. Beliau berkata, Ya. apakah kamu telah haji untuk dirimu? Kau sudah haji belum? Kata dia. Ia menjawab, belum. Belum, wahai Rasulullah, aku belum haji. Terus kata Nabi. Beliau berkata, hajilah untuk dirimu. Terus. Baru kemudian untuk Syubruma. Nah, jadikan tahun ini haji untukmu dulu. Baru tahun berikutnya untuk Syubruma. Berarti kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya, orang itu kalau membadali haji atau umrah, dia sendiri sudah pernah melakukan haji atau umrah. Nggak boleh belum pernah haji menghajikan orang lain, belum pernah pergi umrah mengumrahkan orang lain. Ya. Terus kata ulama diberikan keterangan, kalau menghajikan mengumrahkan orang lain atau ayahnya atau ibunya, maka biayanya Bapak Ibu sekalian disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh ulil amri, pemerintah. Saya lanjutkan dikit nih. Bukan sekarang yang terjadi seperti sekarang di masyarakat kita. Badal haji cukup dengan 3-4 juta sudah dapat sertifikat badal haji. Ya, itu kita dibohongin sama travel itu. Zalim itu, dia makan uangnya orang. Yang namanya membadali haji itu ya sesuai dengan ONH yang ditetapkan oleh ulil amri. Berapa sih ongkos haji? Misalnya 40 juta reguler ya, bukan plus. Yang reguler 40 juta. Kita cari seorang ustadz. Ustadz mohon maaf, tahun ini ustadz berangkat haji. Iya, saya berangkat haji. Ustadz sudah pernah haji? Sudah, tahun yang lalu saya haji. Minta tolong ustadz mengeluarkan uang ini. Apa dibayari sama? Enggak, saya keluarkan uang. Baik, ini ada 40 juta ustadz, ustadz ambil. Ini untuk ustadz, tolong hajinya ini niatkan untuk orang tua saya ustadz. Itu yang benar. Ditembui ongkos yang dia keluarkan. Ini ustadz, saya ganti, tapi tolong niatkan ustadz untuk haji ini untuk orang tuanya atau diri sendiri. Insya Allah untuk diri saya sendiri. Minta tolong ustadz karena ustadz sudah pernah haji, tolong hajikan orang tua. Loh berarti itu tidak harus anaknya ustadz, tidak harus. Orang lain pun bisa menghajikan. Yang penting diniatkan. Atau kalau tidak dari Indonesia, kita meminta tolong kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana di Madinah. Ya, tentunya kita punya linknya ya di sana ya, yang amanah itu. Berapa ongkos naik haji yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi? Ya, kalau nggak salah nggak sampai $1.500 kalau nggak salah ya. Kalau nggak sampai 2.000 apa nggak sampai $1.500 kalau dari sana ya, dari Saudi. Nah itu, jadi nanti di Arafah nama kita dicantumkan, nanti di Musdalifah amanah. Apalagi mahasiswa Madinah mengerjakannya sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka itu yang benar, bukan seperti sekarang. Iya, badal umroh cukup 3 juta atau 2 juta sudah dapat sertifikat. Bapak Ibu tahu yang mereka lakukan. Jadi ketika niat umroh atau niat haji, semua nama itu disebut semua itu. Labaikaan bapak fulan, bapak ini, ibu ini. Lu, haji itu satu nama. Umroh itu diniatkan satu nama, bukan dirapal. Ini jelas travelnya, makan uangnya jamaah. Makanya mafianya haji itu banyak Bapak Ibu. Mafianya umroh banyak ya. Apalagi misalnya kalau Idul Kurban, jamaah kan urunan untuk beli seekor onta. Tiap orang kan 500 real. Onta itu kan 3.500 real harganya. Berarti kalau 7 orang urunan patungan, 1 orang 500 real. Memang betul jamaahnya dibawa ke tempat penyembelian onta. Tempatnya tinggi. Begitu di sana ramai ribuan, jutaan onta, dan di situ banyak manusia. Itu. Lalu kita dilihatkan, Pak, ini ya onta panjenengan ya. Ini yang tadi sudah kita bayar. Ini mau disembelih, ayo disaksikan semua. Padahal itu onta orang lain. Uangnya tidak, karena mereka jamaahnya tidak ngerti bahasa Arab. Uangnya masuk kantongnya. Itu mafia kurban. Belum mafia catering. Belum mafia. Ya Allah ya, saya tahu yang seperti ini sudah tahu saya.
Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Cari travel, hati-hati yang amanah, yang betul-betul mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Kita dengarkan kumandang adzan Isya, setelah itu kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang nomor 6. Menyambung silaturahmi, menyambung silaturahim dengan keluarga dan sahabat baik orang tuanya. Jangan diputus, jangan sampai kepaten obor. Keluarga orang tua kita, sekalipun orang tua kita telah wafat, harus tetap kita jalin. Jangan memutus kekerabatan. Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Coba Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 5. Minta tolong Pak Didi. Nomornya 2506. 2506. 2506. 2506. Ya, kita lihat. 2506. Silakan jilid 5. Ayo dibaca. Ya. Tafadhal. 56. Ya, dari Abu Burda. Ya, 2506 ya. Dari Abu Burda radhiyallahu an ia berkata, ya,
saya tiba di Madinah. Terus, Maka Abdullah bin Umar datang kepadaku lalu berkata, silakan. apakah kamu tahu kenapa saya datang kepadamu? Terus, Saya menjawab, tidak. tidak. Terus, Ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya. barang siapa yang ingin tetap menjalin silaturahim dengan ayahnya di dalam kuburnya, Nah, siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin tetap menjalin silaturahim dengan bapaknya atau ibunya di dalam kuburnya, maka hendaklah ia menjalin silaturahim dengan teman-teman ayahnya sepeninggalnya. Nah, terus kemudian, Dan sesungguhnya antara ayahku, yaitu Umar, dengan ayahmu sudah terjalin persaudaraan dan kecintaan. terus. Maka saya ingin menjalin hubungan silaturahim tersebut. Nah, Umar bin Khattab, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, siapa yang tetap ingin menjalin silaturahim dengan orang tuanya yang ada di dalam kubur, maka hendaklah tetap menjalin silaturahim dengan teman-teman orang tuanya, termasuk saudara-saudaranya, termasuk, ya. Terus kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya bapakku yaitu Umar bin Khattab sama bapakmu itu dulu teman dekat. Makanya saya tidak boleh putus hubungan kekerabatan dengan Anda, dengan engkau. Jadi tetap menjalin hubungan silaturahim. Lah kalau sama teman-teman orang tua kita saja kita disuruh nyambung, apalagi sama keluarga ayah, keluarga ibu. Jangan diputus, jangan. Supaya kita tetap terjalin silaturahim kita antara anak dengan bapak, anak dengan ibu yang telah wafat. Jangan diputus keluarganya. Baik, kita lanjutkan, tinggal dikit lagi. Nomor 7. Yang ketujuh, bersedekah dengan, sebelum nomor 7, saya tambahkan satu lagi aja supaya tambah jelas. Coba Pak Didi minta tolong Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2526. 2526 2526 Maimunah. Ya, Maimunah. Yang bawah, silakan, yang bawah. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, inni adnabtu dzamban aziman. Aku telah melakukan dosa yang paling besar. Silakan Pak Didi, baca. Dari Maimunah radhiyallahu anha, seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, apa kata laki-laki itu kepada Nabi? sesungguhnya saya telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Dia tidak mengatakan dosa apa yang dia lakukan. Terus kemudian, apakah saya masih bisa bertaubat? Fahalli min taubati, apakah tobatku masih diterima oleh Allah? Kata orang ini kepada Rasulullah SAW, aku sudah melakukan dosa besar nih. Apakah tobatku masih diterima oleh Allah kalau aku tobat? Lanjut, silakan. Maka beliau menjawab, halaka min ummin, silakan. apakah kamu punya ibu? Nah, lihat, Nabi tidak tanya tobatmu diterima, dosamu enggak. Nabi justru tanya kepada orang itu, kau punya ibu enggak? Halaka min ummin, ibu masih hidup tidak? Orang ini menjawab, ia menjawab, tidak. ibuku sudah wafat. Baik ya, Nabi tanya ibu ya, tidak tanya bapak ya. Halaka min ummin, kau masih punya ibu tidak? Orang ini menjawab, enggak, aku tidak punya ibu. Nabi tanya lagi nih, ini belum jawab. Nabi sudah bertanya yang kedua ini sekarang. Kata Nabi, fahalaka min khalatin, silakan. Beliau bertanya, apakah kamu punya bibi, saudara ibumu? Apa kau punya tante atau bude atau bule yang dari ibu, entah kakaknya ibu atau adiknya ibu, bude atau bule yang dari ibu? Nabi dari tadi tidak bilang dari bapak, enggak, ibu terus. Ibunya sudah meninggal. Nabi tanya, ibumu itu punya saudara kandung enggak? Yaitu kau punya tante apa enggak? Tapi tante dari ibu, bukan tante dari bapak. Apa kata orang itu? Ia menjawab, iya. Ya, aku punya tante, entah bude, entah bule, entah kakaknya ibu yang perempuan, entah adiknya ibu yang perempuan. Kata Nabi, kalau kau pengen tobatmu diterima, dosa besarmu diampuni oleh Allah, fabirroha. Silakan. Beliau bersabda, maka berbaktilah kepadanya. Baktilah kau sama tantemu, maka dosamu akan diampuni oleh Allah. Berarti Ustadz kalau gitu, berbuat baik dengan jalur ibu, dari jalur ibu itu peluntur dosa. Iya, melunturkan dosa.
Itu. Makanya kalau jadi keponakan jangan bakhil sama tante. Ya. Yang peduli sama tante, terutama dari mana ini? Jalur ibu. Lah kalau dari jalur ayah tetap dapat pahala, tapi pahalanya kan Bapak Ibu sudah tahu pahalanya silaturahim. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, hendaknya menjalin silaturahim, yaitu pahalanya. Tapi kalau yang dari jalur ibu melunturkan dosa ini, makanya jangan diputus. Adiknya ibu, kakaknya ibu, jangan diputus. Ya, baik. Kakaknya ibu ini Ustaz, atau adiknya ibu ini Ustaz, utangan Ustaz. Ini utang terus gak bayar Ustaz. Ya. Makanya dia kalau datang itu Ustaz tak intip dok, teko mana wong iki. Mesti utang wong iki. Iya. Seperti itu, nggak masalah. Berikan semampu Anda, jangan pelit sama dia. Karena ini karib kerabat, dosa kita. Anda nggak pakai istighfar, Anda tidak perlu sholat sunat taubat, baik sama dia, otomatis dosa Anda diampuni oleh Allah. Ini peluntur dosa ini yang dari ibu ya, dari jalur ibu. Oh, jangan diputus, jangan diputus. Ya, baik kita lanjutkan. Terus kemudian yang nomor 7 tadi belum saya sebutkan. 7, bersedekah dengan mengatasnamakan orang tua yang telah tiada. Jadi kita sebagai anak kalau sedekah sering-sering atasnamakan orang tua yang telah wafat. Ya Allah, ini sedekah ini ikhlas karena Engkau. Aku tujukan untuk orang tuaku, mamaku atau papaku yang telah wafat. Nah, dapat orang tua pahalanya. Dapat. Ya ini yang namanya kirim pahala yang disyariatkan. Kirim pahala dengan cara ini tadi. Terus kemudian, ayo di dalilnya di mana? Dalilnya silakan buka Sahih Muslim nomornya 1612. 1612 1612 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan baca 1612. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Iya. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, bapakku sudah meninggal. Terus beliau meninggalkan harta, tetapi tidak memberi wasiat mengenai harta peninggalan beliau itu. Lanjut. Dapatkah harta itu menghapus dosa-dosa beliau? Jikalau kusedekahkan atas namanya. Tak sodako kan tak atas namakan beliau, orang tuaku. Lanjut. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, dapat. Tambahkan satu lagi, 1613 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ia berkata, ibuku mendadak meninggal. Ibuku mati mendadak. Terus aku menduga kalaulah dia masih dapat bicara atau masih hidup, tentu dia akan bersedekah. Lanjut. Dapatkah dia pahala sedekah jikalau aku bersedekah atas namanya? Nah, aku sodako tak atas namakan ibuku. Apakah ibuku juga dapat pahala sodako? Apa kata Nabi? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat. Ibu mendapat. Nah ini boleh. Nomor 8 Bapak Ibu, nomor 8. Melanjutkan segala kebaikan orang tua semasa hidupnya. Jadi kebaikan orang tuanya semasa hidupnya, anaknya harus melanjutkan. Orang tuanya kalau hari Jumat suka kirim Jumat barokah ke Masjid At-Tauhid. Entah itu 10 bungkus, 20 bungkus. Orang tuanya kalau di bulan Ramadan suka ngirim takjil atau makanan untuk buka puasa full 30 hari plus melayani jamaah itikaf. Orang tuanya meninggal, anaknya teruskan. Sebab ada anak itu tidak neruskan kebaikan orang tua, sehingga orang itu berkata, "Kak koyo bapak ibien, kak koyo." Seje wis. Iki anak iki wis medite setengah mati ngono. Nek bapak iku ngene biyen ibu iku. Ada enggak di masyarakat yang kayak gitu? Umum. Iya. Nek bapak iku wis ngene tak akoni. Ketiban anak wis gak karu-karuan. Loh ya, teruskan. Amal baiknya orang tua itu teruskan, terutama kalau dengan orang lain, ya seperti itu, diteruskan amal solehnya.
Baik, terus yang ke-9 dalilnya jadi satu. Yang ke-9 menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh dalam hal ini adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Maka ini yang akan membahagiakan orang tua di alam barzah. Dalilnya di mana? Dalilnya bisa kita lihat dalam hadis Tirmidzi nomornya 1358 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ini dalil penutup Bapak Ibu sekalian. Dalil penutup. 1358 Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ayo silakan. 1358 Tirmidzi. Ya. Silakan. Ya, sebentar. Ya. Ayo baca. Sesungguhnya Aisyah. Ya, Aisyah. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah hasil dari usaha kalian. Terus. Dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil dari usaha kalian. Nah, seperti itu. Sehingga, yaitu kalau ada anak itu soleh, orang tuanya akan ikut mendapatkan pahala. Anak perempuan, dia bakti sama suaminya, maka orang tua si anak perempuan ini kalau meninggal dunia tetap dapat transferan pahala, terus dapat, karena anaknya bakti sama suaminya. Itu. Ada seorang laki-laki yang dia pandai membahagiakan istrinya. Si orang tuanya laki-laki ini sudah meninggal, maka tetap dapat transferan pahala terus. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kebaikan yang pernah diajarkan oleh orang tuanya dilakukan oleh si anak, diteruskan oleh si anak. Ya. Baik, jadi ini pentingnya menjadi anak yang soleh. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf beribu maaf. Saya tutup kajian ini dengan yaitu sebuah hal yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bentuk-bentuk kirim pahala yang tidak disyariatkan. Kirim pahala tapi tidak disyariatkan, tidak ada tuntunannya. Saya sebutkan satu persatu aja ya. Misalnya ini diantaranya, ini kirim pahala yang Nabi tidak pernah ajarkan, tidak disyariatkan. Satu, melakukan umroh berkali-kali untuk diri sendiri dan untuk bapak atau ibunya atau untuk mayit. Umroh sekali berangkat tapi berkali-kali. Misalnya ya, sekarang bulan ini berangkat. Nah, ketika berangkat itu umrohnya bolak-balik. Ya, lebih dari sekali. Ada nggak yang kayak begini? Ya, yang ngambil mikot di Zululaifah Bir Ali, ngambil mikot lagi di Cirona, ngambil mikot lagi di lam-lam di atas pesawat ya. Itu ya. Ngambil mikot lagi di Tanim, kayak gitu itu. Umroh balik-balik. Saya pernah menjumpai orang seperti ini. Sampai umroh itu sampai 4-5 kali. Saya tanya, "Loh Pak, yang waktu kita berangkat pertama kali dari Bir Ali, Zululaifah, Madinah sampai ke Mekah, itu umroh untuk itu untuk saya Pak Ustadz. Lah terus sekarang panjenengan ini pakai baju ikhram lagi mau kemana ini? Saya mau ke Tanim Ustadz, Masjid Aisyah. Loh untuk apa ini? Untuk mengumrohkan orang tua saya itu. Dan insya Allah Ustadz nanti besoknya lagi saya juga mau pakai baju ikhram lagi, keluar dari Mekah, ambil mikot lagi di Cirona. Loh, lah untuk siapa itu? Itu nanti untuk nenek saya atau siapa? Terus nanti besoknya lagi saya keluar lagi ke Hudaibiyah. Saya juga pakai ikhram. Loh itu ngumrohkan siapa? Saya mengumrohkan Nabi Adam Pak Ustaz. Saya kasihan sama Nabi Adam. Tidak ada yang mengumrohkan. Gak ada tuntunannya mengumrohkan Nabi Adam. Ya Allah. Ya. Terus membaca surat Yasin di kuburan, dihadiahkan kepada mayit. Nah ini tidak ada. Berikutnya, tradisi atau ritual kirim pahala yang tidak ada tuntunannya. Tebar uang bersama iringan jenazah. Kalau ada jenazah, itu banyak orang yang melemparkan uang kecil. Ya, melemparkan uang kecil. Nah itu, saya pernah ngiringi jenazah, ya daerah Kletek, saya tinggal di Kletek ya, kan kuburan Kletek dekat lampu merah itu. Itu ternyata pada saat itu dihentikan, ini
jalur provinsi loh ini, jalur besar itu dihentikan karena jenazah. Banyak sopir-sopir itu buang uang recehan, ya. Sehingga banyak anak-anak kecil itu ngambil. Terus terang saya hentikan. Begitu mereka ngambil, hampir ada yang tertabrak. Terus kemudian minggir. Saya tanya, maaf mas, maaf ya. Kenapa Anda kok melempar uang kecil itu? Kenapa? Tujuannya apa? Saya pengen tahu aja. Loh itu katanya dulu terus Pak Yai, Pak Ustadz. Ya, katanya Pak Yai, itu kalau ada iringan jenazah, itu kalau uang receh kita lemparkan, itu mengurangi dosa-dosanya mayit. Jangan uang receh, duit gede wae. Supaya habis dosa-dosanya. Iya. Jadi tidak ada. Kalau kepingin dosanya mayit ini habis, diampuni oleh Allah, cukup doakan supaya jenazah ini diampuni dosanya. Seperti itu. Termasuk diantaranya adalah menyiram air ke kuburan. Mesti kalau ke kuburan bawa air, terus disiram, tabur bunga. Ya, alasannya apa? Untuk mendinginkan mayit. Ya, yang mendinginkan mayit itu bukan air, tetapi menutupi utangnya. Loh, yang tadi kulitnya dingin sekarang kata Nabi. Terus mendoakan ampunan, bersodako di atas namakan mayit, itu yang mendinginkan kubur, bukan disiram kayak begini. Apalagi kadang-kadang ada kubur yang dikasih apa itu kendi, ya. Ya, barangkali haus gitu loh. Barangkali haus. Ya. Nggak perlu yang kayak begini. Ya, nggak perlu karena nggak ada tuntunannya di dalam Islam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.